Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di pertemuan ketiga komputer dan masyarakat. Silahkan isi psikologinya kehadiran di pertemuan ketiga di kehadiran 3. Thomas Costa ya. Oke, kita akan membahas sedikit dulu tentang pembahasan yang lalu-lalu. Jadi seperti yang kita ya. Absennya katanya Ya? tanggal 10, Bu. Tanggal 10. Ini kelas 01 kan? Ya. Pertemuan 3 katanya tanggal 10, Bu. Ya. Was Open Friday September. Oh iya, sebentar. Oke, silahkan diisi. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Nah, jadi balik lagi ke materi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi itu diciptakan dia untuk mempermudah urusan manusia. Sehingga manusianya lebih produktif, lebih kreatif, lebih lebih efektif, efisien, dan lain-lain. Nah, tapi ini terjadi kalau kita punya teknologinya kan. Nah, makanya dulu itu ada yang namanya digital divide. Jadi ada gap antara misalkan yang kaya dan miskin, negara maju, negara berkembang, kemudian orang kulit hitam, orang kulit putih, misalnya perempuan dan laki-laki. Nah, itu ada perbedaan akses terhadap kebermanfaatan dari teknologi. Makanya muncul digital inclusion, inclusion di mana mereka menginginkan semua orang, apapun background-nya, mempunyai akses yang sama kepada teknologi. Nah, makanya sekarang teknologi itu diperkenalkan ke semua kalangan, anak-anak, remaja, dewasa, ya tua, muda, di desa, di kota, semuanya diperkenalkan dengan teknologi sehingga bisa mengambil manfaat tadi ya, manfaat ini hidup yang lebih baik dari teknologi. Tapi ternyata teknologi itu dia datang dengan dia datang tadi dengan benefit dan juga dengan resiko. Nah, kemarin kita membahas tentang adanya permasalahan terkait etika. Terkait boleh atau tidak boleh hal yang boleh dan tidak boleh kita lakukan dengan teknologi. Nah, itu adalah hal yang bisa kita definisikan pada saat ini. Jadi, kalau saat ini etikanya adalah si manusianya sebagai doer kan, sebagai penggunanya. Kita punya sosial media, boleh tidak ya kita membagikan
foto orang lain pada akun sosial kita, akun sosial media kita. Kita punya handphone, boleh tidak ya kita mengambil foto orang lain. Kemudian kita punya laptop, boleh tidak ya kita melakukan hack akun-akun tertentu. Nah, jadi yang menjadi doernya adalah manusia. Tapi pada saat ini juga, dan juga mungkin di masa depan, yang menjadi doernya itu adalah si AI dan robot. Nah, apa yang akan dilakukan oleh robot dan AI yang akan menghasilkan keputusan-keputusan tertentu yang berakibat pada kelangsungan hidup manusia gitu lah ya. Seperti yang mungkin kemarin yang dicontohkan itu yang adanya self-driving cars misalnya. Kalau yang seperti jelaskan minggu kemarin juga, kalau misalkan tadi ada mobil, kalau dia lurus dia akan nabrak batu, kalau dia belok akan nabrak orang misalnya. Nah, keputusan apakah yang akan diambil oleh si mobil? Apakah nanti berdasarkan ada hukum-hukum etika atau pendapat-pendapat tentang etika, ada deontologi, ada konsekuensialis, ada utilitas, dan lain-lain. Nah, jadi apakah yang akan dilakukan oleh si AI tadi yang nantinya akan mengambil keputusan terhadap kehidupan manusia. Nah, itulah yang dibahas mengenai etika yang berkaitan dengan teknologi. Yang pertama adalah tentang manusianya, apa yang bisa kita lakukan dengan teknologi. Kemudian yang kedua adalah apa yang akan teknologi lakukan yang pengaruhnya akan pengaruhnya akan berakibat pada kehidupan manusia dan juga kehidupan alam juga mungkin nantinya. Nah, itu yang pertama adalah etika. Kemudian permasalahan atau risiko yang lainnya selain etika adalah adanya permasalahan privasi. Nah, pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan privasi? Nah, coba silakan dicari apa yang dimaksud dengan privasi. Silahkan di chat jawabannya di kolom chat. Saya akan tunjuk satu orang dulu. Sekarang tanggal 17, Intan Yuliana Putri ada? Ada, Bu. Oke, kalau menurut Intan, apakah itu privasi hasil pencariannya? Kalau menurut Intan, privasi itu adalah informasi dari diri pribadi seseorang yang dianggap atau dikehendaki untuk tidak diketahui oleh orang lain. Tidak diketahui Orang lain. oleh orang lain. Contohnya seperti apa? Seperti data-data pribadi, Bu, misalnya seperti nomor handphone, alamat rumah, itu memang bisa diketahui oleh orang lain, namun tidak disebarluaskan, hanya kayak tertentu aja yang tahu gitu, Bu. Oke, berarti ada informasi pribadi yang dibatasi ya? Iya, Bu, dibatasi untuk diketahui oleh orang lain, Bu. Oke, coba sekarang 932 Ahmad Fauzan, ada Fauzan? Ya, Bu. Ada, Bu. Oke, kalau menurut Fauzan, apa itu privasi?
Kalau menurut saya privasi adalah sebuah data yang dilindungi, sebuah data pribadi yang dilindungi hak cipta, haknya itu dapat dilindungi secara hukum gitu Bu. Contohnya secara Kayak hukum. data-data pribadi seperti KTP, Bu. KTP, SIM itu kan bisa dilindungi secara hukum dan jika itu digunakan secara salah itu juga akan membahayakan nantinya, Bu. Oke. Oke, bisa KTP. Tapi kita sekarang KTP itu bisa diketahui oleh orang kan ya, tidak menjadi privasi lagi. Karena Ya, Bu, setiap benar. kita daftar apapun pasti yang diminta adalah KTP. Jadi KTP tidak lagi menjadi privasi. Coba sekarang bulan 9. Fatania Zulfani. Zul? Ya, Zulfani. Iya, Bu. Ya, kalau menurut Fatania apa itu privasi? Menurut saya, Bu, privasi itu sebuah kondisi yang dimana kehidupan pribadi seseorang terbebas dari pengawasan orang lain, Bu. Contohnya seperti kalau di kehidupan sosial itu, contohnya seperti permasalahan keluarga, Bu, gitu. Oke. Gimana kalau permasalahan keluarga? Kadang kan, Bu, ada permasalahan keluarga yang memang untuk disimpan sendiri dan tidak diketahui orang lain, Bu. Oke. Nah, ini contohnya bisa kita lihat di yang para artis. Nah, mereka ada yang benar-benar open terhadap apapun yang terjadi di kehidupan mereka, bahkan menjadi penghasilan gitu. Ketika mereka membagikan permasalahan kehidupan mereka. Ada juga artis-artis yang mereka nggak mau kehidupan mereka diketahui oleh publik. Bahkan kita ada yang artis itu yang kita tidak mengetahui siapa suaminya, siapa orang tuanya, atau misalkan seperti siapa? Raisa ya. Raisa, ini bukannya tulisannya Raisa Kamis. Nah, itu kan kita nggak tahu ya muka anaknya seperti apa. Nah, karena dia kalau menurut Raisa Hamis ini anaknya itu punya privasi. Yang mungkin pada saat kecil kan dia nggak ngerti ya apa itu privasi. Tapi mungkin ketika dewasa dia mungkin akan protes kenapa muka dia dipublikasikan kepada orang banyak. Makanya Raisa Hamis itu memilih untuk merahasiakan muka anaknya itu seperti apa. Beda dengan misalkan siapa ya anak artis, siapa ya? Raffi Ahmad, Bu. Oh iya, betul. Raffi Ahmad. Nah, siapa nama Rafathar ya? Rafathar. Nah, kalau Rafathar kan semua orang tahu ya muka Rafathar itu seperti apa. Atau misalkan Gempi. Hafal saya. Gempi, kemudian siapa lagi ya? Nah, artis itulah. Dan lain-lain. Nah, jadi ada yang merasa bahwa hak anak itu, privasi anak adalah termasuk mukanya, dia mungkin tidak mau diketahui oleh orang lain, tapi ada juga yang membagikan muka kegiatan anaknya sedetail-detailnya gitu kepada khalayak ramai gitu. Mungkin ya tujuannya tadi mendapatkan penghasilan dari dibagi-baginya tadi informasi tersebut. Coba kita lihat di sini. Seseorang di mana terbebas dari pengawasan atau gangguan orang lain. Nah, betul. Nah, tetapi ketika kita berada di ruang publik, misalkan ketika kita lagi di mall misalnya, kita tidak bisa mengharapkan privasi kita terlindungi di ruang publik tersebut. Kita tidak bisa membatasi orang untuk melihat kita pakai baju apa, kita sedang makan apa. Nah, itu kan tidak bisa kita
lindungi gitu privasi tersebut ketika kita sedang berada di ruang publik. Kemudian perlindungan martabat manusia menjadi landasan hak azazi, oke. Kemudian, nah tapi privasi itu tadi ya, beda orang, beda pandangan. Seperti tadi yang anak artis tadi ya, ada yang membagikan kehidupan pribadi keluarganya, berpandangan bahwa itu mungkin bisa jadi pelajaran untuk orang atau apalah pandangan pribadinya. Ada juga yang berpendapat bahwa dia nggak mau foto mukanya, foto apa lagi, foto tentang kehidupan pribadi dia itu dipublikasikan di ruang publik. Misalkan siapa yang AADC, aduh, Nicholas Saputra ya, kalau tidak salah. Nah itu kan tidak pernah, dia punya Instagram tapi tidak pernah publikasikan muka dia di kehidupan dia di Instagramnya. Kemudian misalkan artis siapa lagi yang pemeran Habibie, nah itu dia juga kan tidak punya akun sosial media ya kalau tidak salah, karena dia tidak mau kehidupan pribadi dia diletakkan di ruang publik. Kemudian perlindungan personal dari publik, oke. Ini juga sama. Informasi pribadi yang hanya diketahui oleh diri sendiri dan kita berhak menutupinya, betul. Tapi tadi ya, balik lagi ke pribadi masing-masing. Kemudian ada yang dia hobinya adalah memposting, saya tuh dulu punya teman yang hobinya adalah memposting full face. Jadi mukanya dia aja gitu isi Instagramnya. Kemudian saya unfollow. Jadi bosan gitu lihat muka orang doang gitu ya. Nah itu mungkin ada privasi yang seperti itu. Kemudian hak seseorang bersifat pribadi. Nah tadi ya betul dia bersifat pribadi dan terbebas dari diskriminasi pihak luar. Oke. Privasi klaim seseorang, kelompok, lembaga untuk menentukan sejauh mana informasi tentang dirinya dikomunikasikan. Nah, ini juga betul. Jadi, ada beberapa hal yang mungkin kita bebaskan orang lain untuk mengetahui, tapi ada juga hal-hal yang dari diri kita yang kita tidak mau orang lain mengetahui. Nah, sama ya di bawahnya. Nah, kalau menurut psikologi, nah, privasi ada 4 tahap katanya. Pertama ada namanya itu solitude, ada yang namanya intimacy, ada yang namanya anonymity, ada yang namanya reserve. Nah, kalau solitude itu kita menginginkan tadi ya solitude sendiri gitu. Tidak mau diganggu oleh orang lain, tidak mau apa ya? Kita pengennya bebas dari observasi. Kemudian kalau intimacy kita pengen bebas berkomunikasi atau dengan orang lain gitu saja, atau dengan keluarga. Nah, kita pengen bebas untuk ya tadi berkomunikasi, berteman, kemudian merasa rileks dengan hubungan kita dengan sama manusia, dengan orang lain, dengan keluarga. Anonymity, anonim. Nah, ini bebas dari identifikasi atau surveillance. Nah, ini seperti CCTV. Nah, walaupun CCTV itu ada, tapi kita pengen bebas dari identifikasi CCTV. Jadi, jangan sampai kita, misalkan,
kayak di lalu lintas, ya kita dikasih CCTV, tapi jangan sampai identitas kita dipublikasikan di ruang publik. Kemudian reserve itu adanya disclose informasi. Mungkin ada informasi-informasi yang kita berikan kepada publik, tapi berdasarkan kesepakatan atau konsen. Nah, jadi ada ini kalau privasi menurut psikologi. Solitude, pengen bebas, pengen menjadi diri sendiri, pengen bebas dari observasi. Intimasi, kita pengen bebas untuk berkomunikasi, sosialisasi dengan keluarga, dengan orang lain. Anonymity, kita pengennya bebas dari surveillance. Jadi kita jangan sampai diikuti oleh device-device yang ada surveillance-nya. Kemudian reserve, ada privasi yang kita disclose, yang kita kasih ke publik, tapi dengan adanya kesepakatan atau konsen. Nah, kemudian privasi, gangguan privasi. Nah, ini bisa datang dari misalkan pemerintah. Nah, data-data kita di pemerintah kan banyak ya. Tadi ada KTP, ada apa lagi? BPJS, ada data pegawai, ada data yang lain-lainnya. Atau mungkin dari penegak hukum misalnya, boleh tidak ya polisi itu memeriksa HP kita tanpa surat surat penggeledahan misalnya, boleh tidak ya? Gitu. Kalau misalkan polisi itu dia menggeledah sebuah rumah, pasti harus ada surat penggeledahan kan, ada suratnya. Nah, kalau misalnya memeriksa HP, apakah harus ada surat penggeledahan? Nah, ini juga yang terjadi kemarin di KPK ya, yang undang-undang KPK itu. Nah, jadi kalau di KPK harus ada surat penggeledahan dulu, surat izin penyadapan dulu, baru kita boleh menyadap orang lain. Nah, orang lainnya keburu menghapus semua data-data. Nah, itu yang menjadi permasalahan di pemerintahan kemarin. Kemudian gangguan privasi itu juga bisa terjadi dari institusi yang menyimpan data kita. Misalkan kalau mahasiswa misalnya di UNAN, boleh tidak ya UNAN membagikan informasi mahasiswanya ke publik atau ke pihak ketiga misalnya. Nah, itu privasi. Kemudian dari pencurian. Nah, ini yang terjadi mungkin di artis-artis ya yang kemarin yang pencurian entah itu HP, entah itu laptop, yang kemudian isi dari HP dan laptop itu dibagikan ke ruang publik. Nah, kemarin kan ada kasusnya yang siapa ya mamanya Gempi itu, Isela ya. Nah, itu video dia dengan pria yang lain, nah itu dibagikan. Nah, itu kan bagian dari privasi dari karena adanya mungkin pencurian atau kelalaian dari diri sendiri. Kelalaian. Nah, kemudian selain kelalaian dan juga pencurian, bisa jadi kita juga dengan sengaja membagikan informasi, tapi kita tidak tahu, tidak sadar dengan konsekuensinya. Nah, itu hal-hal yang bisa menjadi gangguan privasi dari pemerintah, dari institusi, menyimpan data kita, dari pencurian, dari kelalaian, dan juga dari hal-hal yang sengaja kita pertukarkan. Nah, misalkan kalau dulu ketika kita berkunjung ke misalnya ke library, nah kita mungkin mengisi dengan tulisan daftar hadir,
Dan ketika kita mengisi daftar hadir, kita pun tidak terlalu mengisinya, mungkin ada yang berbohong dengan nama orang lain, dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita membaca buku, tidak akan ada orang yang mengetahui kita baca buku apa, kecuali mungkin orang-orang sekitar kita ya, mengetahui kita membaca buku apa. Tapi kalau sekarang, daftar hadir itu sudah pakai sistem, kemudian nanti mungkin dicocokkan kalau di UNAN dengan NIM-nya mahasiswa, nanti bisa lagi diidentifikasi mungkin pakai KTP-nya. Nah, ini kan bagian dari identifikasi. Kemudian ketika kita membaca sudah ada CCTV, sehingga kita ketahuan kita sedang membaca buku apa. Sehingga tidak ada lagi kebebasan atau privasi pada saat ini, karena semua sudah memakai sistem, sudah memakai surveillance CCTV, sehingga apapun kegiatan kita gampang diketahui oleh orang lain. Nah, itu privasi. Nah, saya pernah mungkin salah satu manfaat dari teknologi untuk privasi ini, ada yang pernah nonton drama, bukan drama ya, drama Amerika, Person of Interest. Ini drama yang lama sih, tapi masih relate sampai sekarang sepertinya. Nah, dia adalah sistem AI gitu ya, yang bekerja sama pakai CCTV gitu. Nah, karena semua sudah IoT, sudah terhubung, kamera, laptop, CCTV di jalanan, di gedung, semuanya terhubung. Nah, nanti sistemnya akan memprediksi siapa yang akan meninggal, memprediksi kematian. Jadi karena sudah tidak ada lagi privasi kan, kita CCTV sudah ada di mana-mana, kemudian kegiatan kita sudah diawasi, dibaca oleh sistemnya, dan sistemnya akan memberikan prediksi kematian. Nanti ada tokohnya akan menyelamatkan orang-orang yang akan mati ini. Nah, itu tentang privasi. Kita selanjutnya akan seperti pertemuan kemarin akan ada diskusi kelompok, ada 4 soal. Nanti ada berapa orang yang hadir? Ada 42. Ada soal 1, 2, 3, 4. 42, satu kelompok 3 orang. Berarti 14 kelompok. Kelompok 1, 14 bagi 4, 3 ya. 2, 3, membahas soal 1, soal 2, 4, 5, 6. Soal 3, kelompok 7, 8, 9, soal 4, kelompok 10, 11, dan 12. Ini kelompok 13, kelompok 14. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya membagi kelompok. Saya bagi dulu soalnya. Oke. Nah, itu ya, soal 1, kelompok 1, 2, 3, 13. Soal 2, kelompok 4, 5, 6, 14. Soal 3, kelompok 7, 8, 9. Soal 4, kelompok 10, 11, 12. Waktunya 30 menit. Waktu 30 menit. Kemudian silakan gunakan Jamboard. Halaman pertama nama kelompok. Halaman selanjutnya itu hasil diskusi.
Nanti silakan link Jamboardnya di-upload ke Psikologi. Ya. Sekarang 9.52 berarti sampai jam 10. 22 ya. Oke, sampai jam 10.22. Oke, tidak ada pertanyaan. Saya bagi 14 kelompok. Oke, silahkan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Izin, Bu. Ya, belum itu ya desain. Belum bisa masuk, Bu. Seharusnya Tiara itu masuk ke kelompok 7. Baik, Bu. Ya. Katanya this person is using a device or version of Teams yang doesn't support breakout room. Oh, Tiara pakai HP. Oh iya. Oh ini bisa. Oke, silakan. Terima kasih, Bu. Oke.
Ibu, maaf sebelumnya, Bu. Tadi kelompok berapa? Putih kelompok 13 tadi, Bu. Mati lampu tadi, Bu. Kelompok berapa? 13, Bu. 13. Iya.
Bu, Ya, saya MS Team saya tiba-tiba keluar, Bu. Bisa minta tolong masukin lagi, Bu. Tadi saya room 4, Bu. room 4 ya. Harusnya langsung bisa masuk sih. Hmm, tuh harusnya udah diisi sih. Lumayan selesai. Penyusup anjir. Halo. Sama. Data tersebut Atau Mas yang memicu tindakan. Udah balik, kok udah balik. Nggak apa, lanjut aja. Sip. Aku. Woi, Mai, mangang pindahan, Mai. Oke, welcome back again ya di kelompok besar. Mari kita bahas hasil diskusi kelompoknya. Kita mulai dari yang paling atas, kelompok 14. 14 berarti soal nomor 2. Oh, ini tentang membagi foto dan juga artikel terkait seseorang. Silahkan, cuma berdua. Oke, silahkan Radian dijelaskan. Oke, baik. Terima kasih Bu
Afrianti, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya Radian dan juga Sandika dari ISIS 19. Untuk kami mendapatkan pertanyaan nomor 2 mengenai privasi dalam mengambil foto dan video serta dalam menulis artikel tentang seseorang. Nah, pada pertanyaan tersebut bisa teman-teman lihat di layar yang di-share screen oleh Bu Yanti bahwasanya pertanyaan seperti ini. Under what circumstances, if any, do you think a person should ask for another person's permission before posting a photo or video that the other person is in? When is it simply a courtesy? When is it an ethical obligation? Explain your reason. Nah, selanjutnya untuk 2.2-nya, consider question 2.1, but suppose instead of posting a photo or video, you read an article that describes what a person is doing in the photo or video. Would you give responses to the question in question number 2.1? Halo, suara saya kedengaran nggak? Halo? Dengaran. Oh, berarti emang Ibu yang lag ya? Oke, selanjutnya Ibunya leaving. bentar ya, kita tunggu Ibu dulu deh. Oke. Sampai di mana tadi koneksi? Masih pertanyaannya, Bu? Kebetulan jaringan Ibu kayaknya bermasalah, Bu. Oke, apakah saya sudah kembali? Sudah, Bu. Ya. Oke, jaringan saya bermasalah. Sudah. Oke, silakan lanjutkan lagi. Radian tadi sampai mana? Sampai pertanyaannya, Bu. Cuma Radian masih belum bisa lihat share screen-nya, Bu. Oke, ini udah bisa belum? Masih trying to connect. Nah, sudah, Bu. Nah, oke, ya silakan lanjutkan. Baik, teman-teman bisa lihat di share screen ya tentang pertanyaannya. Nah, intinya pertanyaan seperti ini. Apabila seorang itu ada sebelum memposting foto, apakah Anda akan meminta persetujuan dari orang tersebut untuk diposting? Dan kalau kapan itu menjadi sebuah permasalahan kesopanan dan kapan itu menjadi masalah etika?
Selanjutnya, kalau misalnya Anda ingin membuat artikel mengenai orang tersebut, mengenai artikel apa yang dilakukan orang tersebut dalam video atau foto, apakah Anda akan melakukan hal yang sama? Tolong jelaskan pertanyaan kenapa dan kenapa tidak gitu. Baik, mungkin bisa slide selanjutnya, Bu. Nah, untuk pertanyaan 2.1, kami menjawab seperti ini. Menurut kami, permasalahan tersebut dapat dilihat dari ketiga kategori. Yang pertama adalah apabila orang tersebut merupakan objek utama dari foto atau video. Nah, apabila orang tersebut menjadi objek utama dan memang kita bermaksud memfoto dan memvideokan orang tersebut, maka kita harus meminta izinnya untuk memposting. Contohnya itu fotografer yang mengambil foto orang random di jalanan. Biasanya sebelum mereka meminta izin, mereka akan mengambil foto terlebih dahulu agar fotonya terkesan alamiah. Namun setelah mereka memfoto, mereka akan menemui orang tersebut dan bertanya apakah kita bisa mengambil fotonya dan apakah mereka ingin menghapus fotonya atau tidak gitu. Selanjutnya, kategori kedua adalah apabila orang tersebut bukan merupakan objek utama, yang mana misalnya mereka tidak sengaja terekam atau tidak sengaja terfoto, dan bukan dia objek utamanya, kita ingin memfoto diri kita sendiri, cuma di belakangnya ada orang tersebut. Namun mereka sedang melakukan kegiatan yang sensitif. Misalnya di klub itu sedang ada memabukkan, atau misalnya dia sedang ada bersama pasangannya. Nah, maka kita perlu meminta izinnya untuk posting. Karena seperti yang kita sebutkan tadi, bahwasanya walaupun dia bukan objek utama, namun dia sedang melakukan kegiatan yang berpotensi kita melanggar privasinya, dan tentu ada ukuran umum apakah itu merupakan sebuah privasi atau tidak. Misalnya memabukkan kan masuk privasi lah istilahnya gitu. Nah, kategori ketiga adalah apabila orang tersebut bukan merupakan objek utama dan sedang melakukan kegiatan yang umum, misalnya sedang jalan saja, tidak sengaja tampak di belakang dia sedang jalan gitu. Saya rasa dan kami rasa itu tidak perlu minta izinnya untuk memposting. Karena ya memang untuk pertama mereka bukan merupakan objek utama ya. Yang kedua, mereka tidak melakukan kegiatan yang melanggar privasi, melanggar yang kita kemungkinan melanggar privasi mereka. Maka itu istilahnya ketidaksengajaan lah, dan itu saya rasa tidak perlu minta izin mereka untuk memposting. Nah, untuk alasan umumnya adalah karena privasi sendiri merupakan nilai yang variatif, tergantung pada penilaian masing-masing orang. Namun tentu ada batasan umum di mana privasi seseorang menjadi penting, karena kita tidak bisa mensamaratakan privasi seseorang sesuai dengan keinginan kita. Namun tentu saja ada hal-hal kesepakatan umum di mana privasi itu menjadi penting. Misalnya mungkin di klub atau misal di bar itu biasanya kamera HP itu ditutup baik dengan selotip atau lakban atau dengan alat lainnya gitulah. Karena di bar misalnya atau di klub itu menjadi kesepakatan umum bahwasanya privasi di sana penting dan tidak boleh mengambil foto atau video. Dan mungkin di konser-konser juga seperti itu, selain karena kamera video atau foto itu ditutup, selain karena memang untuk menjaga eksklusivitas dari konser, namun juga tentu ada masalah privasi di sana. Nah, untuk pertanyaan 2.2, jawaban kami adalah, menurut kami jika menulis artikel dari foto atau video yang menjelaskan kegiatan orang yang masuk dalam foto atau video tersebut, itu perlu minta izin bagaimanapun. Jadi karena kita alasan kami adalah karena artikel merupakan sebuah tulisan yang dibaca oleh banyak orang, dan tentu saja pemberitaan tentang kegiatan orang tersebut harus atas izin orang yang bersangkutan. Karena istilahnya kita memberitakan kembali apa yang ada di foto atau video tersebut. Kalau misalnya kita memang mengambil foto ya, kayak di opsi pertama dari 2.1 tadi. Halo, Bu. Oke, masih, Bu. Ya. Nah, terputus ya, izin melanjutkan ya, Bu. Sedikit lagi karena seperti yang opsi pertama tadi, kalau memang dia memang objek utama dan kita bermaksud fotonya dan nanti kita akan menulis artikelnya, tentu kita harus meminta izin. Namun di opsi ketiga, walaupun dia melakukan kegiatan yang umum, tapi kita ingin membuat sebuah artikel. Oleh karena itu kita perlu minta izin orang tersebut, bagaimanapun kondisi dan situasinya.
Mungkin dari kami jawaban pertanyaan nomor 2, 1 dan 2 mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin saya kembalikan kepada Ibu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, agak terputus-putus sih sebenarnya dari saya, tapi saya dapat hasil intinya. Oke, mari kita lihat kelompok berapa? 14. Coba kelompok 4, mana kelompok 4? Kedua, nomor 4 aja. Ada Septian, Miftah, sama Kevin. Coba Kevin, silakan dijelaskan. Kalau menurut kelompok ini bagaimana? Ada Kevin? Ada, Bu. Oke, ya, silakan. Baik, dari pertanyaan yang tadi, di mana di sini tanggapan dari Miftah yaitu contohnya jika suatu keadaan di mana kita akan memposting sebuah foto atau video, di mana dalam postingan tersebut terdapat foto atau video orang lain, tentu kita harus melihat jenis foto video yang mana yang kita sebarkan. Misalnya diambil contoh, kita mendapatkan foto atau video kasus pencurian di suatu mall. Maka untuk memposting foto si pencuri tersebut merupakan suatu kewajiban walaupun kita tidak meminta izin kepada si pencuri karena berguna bagi masyarakat. Untuk lebih berhati-hati. Berbeda halnya jika kita menyebarkan suatu foto atau video yang bersifat kepentingan pribadi seseorang. Maka sebaiknya kita meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang bersangkutan. Dan banyak sekali kasus pada zaman sekarang di mana foto atau video aib orang tersebar. Dengan mudahnya contoh lain, misalkan terdapat kasus pelecehan dan kita akan memposting berita tersebut, maka kita harus meminta izin kepada si korban, apakah data dia boleh disebarkan atau tidak, alih-alih memposting video. Memang terkadang kita lebih menggunakan deskripsi tindakan seseorang tersebut dengan membuat inisial untuk nama, namun hal ini tetap memerlukan izin seseorang tersebut. Dan menurut saya, contohnya pada situasi yang banyak orang yang salah menggunakan data diri seseorang untuk dibuat menjadi sebuah akun fake, yang mana akun fake tersebut mengatasnamakan seseorang seolah-olah itu adalah orang tersebut, yang dimana pelakunya menggunakan nama asli dan foto dari orang tersebut, dan pelakunya memanfaatkan akun tersebut untuk kepentingan pribadinya seperti untuk menipu orang lain dan sebagainya, sehingga merugikan orang yang menjadi korban. Oleh karena itu, kita harus meminta izin ke orang yang bersangkutan untuk memposting tentang data pribadinya, dan solusinya mungkin untuk pengguna media sosial terkhususnya Instagram bisa memanfaatkan fitur private akun untuk membantu kita untuk memilih siapa saja yang dibolehkan untuk melihat profil media sosial kita. Dan menurut Septian, contoh situasi seseorang harus meminta izin untuk memposting sesuatu adalah ketika seseorang tersebut sedang berada dalam state atau keadaan yang mungkin akan tidak mengenakan baginya. Namun itu adalah satu-satunya resource yang kita punya dan kita punya kewajiban untuk memposting. Misalnya dalam dunia jurnalistik. Dalam kasus ini, kita harus meminta izin terlebih dahulu terhadap orang yang terkait. Kita menanyakan apakah dengan diposting halnya tersebut, apakah kita akan merugikan dirinya. Sebaiknya kita mengutamakan izin dari orang yang berkaitan terlebih dahulu. Namun jika sudah berada dalam situasi dead end di mana kita tidak punya resource yang bisa kita gunakan dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan hak yang baru, hal yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan sensor atau ditutupi. Lanjut, Bu. Oke, kesimpulannya? Kesimpulannya, jika kita akan memposting suatu video atau foto, memang harus melakukan izin kepada orang tersebut. Contohnya pada situasi yang banyak orang salah menggunakan data diri seseorang untuk membuat tindak kejahatan atau yang lainnya. Dan situasi seseorang harus meminta izin untuk memposting sesuatu adalah ketika seseorang tersebut sedang berada dalam state atau keadaan yang mungkin tidak mengenakan baginya. Dan
Menurut kelompok kami, jika kita memilih untuk menulis artikel yang berisi deskripsi apa yang dilakukan oleh seseorang tersebut, alih-alih menyebarkan foto atau video, lebih baik kita tetap meminta izin terhadap orang tersebut. Hal ini dikarenakan hal yang kita posting, walaupun hanya mendeskripsikan atau menggunakan inisial, mungkin akan muncul dampak negatifnya seperti publik akan mulai menerka-nerka siapa orang dalam artikel tersebut. Dan mungkin dapat muncul suatu fitnah atau pencemaran nama baik secara tidak langsung. Kembali lagi, jika artikel yang kita buat berhubungan dengan tindakan kriminal atau yang memang berguna bagi masyarakat umum, maka kita tidak perlu meminta izin terhadap orang tersebut. Demikian, Bu. Oke. Tapi ini ya, permasalahan yang kemarin-kemarin itu misalnya, nah misalkan ada video porno gitu, misalkan yang permasalahan artis kemarin, yang jadi penyebar videonya juga kena pasal ternyata kan ya, karena dia menyebarkan let's say kejahatan orang lain gitu. Nah itu juga jadi permasalahan di kita gitu. Jadi kadang kita mau membagikan informasi tadi ya, kejahatan atau yang lainnya, ternyata kita yang jadi sasaran sasaran yang kena imbasnya kita gitu, yang membagikan videonya. Padahal keinginan kita adalah untuk menjadi edukasi bagi orang lain supaya lebih berhati-hati. Mungkin kalau kejahatan mungkin sebaiknya tidak dibagikan ke umum ya. Mungkin lebih baik jika video tersebut kita sampaikan saja kepada pihak yang berwajib. Jadi kita nggak kena pasal bahwa kita membagikan privasi orang lain. Nah, kemarin-kemarin kan permasalahan di dunia perartisan atau apalah itu, yang membagikan video pun kena masalah gitu, karena membagikan video-video yang kalau mungkin karena permasalahannya adalah karena video porno mungkin ya, makanya dia juga kena masalah. Tapi kalau misalkan kejahatan atau mungkin misalnya bagaimana kalau kita membagikan yang kasus kemarin, orang yang membuang sampah sembarangan, kita foto kemudian kita upload ke sosial media. Nah, mungkin ketika kita mengupload video tersebut, foto tersebut, yang kita inginkan adalah adanya edukasi pada masyarakat bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak baik, kemudian dampak membuang sampah itu adalah mungkin banjir dan segala macam. Itu yang mungkin kita pikirkan dampak yang akan berguna bagi masyarakat. Tetapi jika kita menampakkan orangnya, menampakkan mukanya jelas gitu ya, nah nanti ada juga konsekuensi bahwa orang tersebut akan mendapatkan nama yang buruk gitu, pencemaran nama baik juga nantinya. Kemudian orang tersebut juga nanti mungkin akan mendapatkan masalah di tempat kerja misalnya, atau ketika dia mendaftar pekerjaan, ternyata dia jejak digital itu tidak bisa dihapuskan ya, karena ketika kita posting, ketika kita sudah membagikan video foto di sosial media, walaupun kita sudah take down foto videonya, tapi bisa jadi orang lain sudah menyimpan foto dan video tersebut. Jadi jejak digitalnya tidak bisa hilang. Nah, itu berimbas pada kalau dia mungkin mau melamar pekerjaan, tetapi karena video dan foto tersebut dia jadinya tidak dapat pekerjaan. Nah, itu mungkin hal-hal yang harus kita pikirkan ketika kita mau melakukan posting video atau foto seseorang. Nah, yang pertama tentu saja kita harus meminta izin apakah orang tersebut bersedia foto atau videonya kita posting. Kemudian kita juga harus memikirkan dampaknya apa terhadap masyarakat, terhadap orang-orang sekitar. Nah, betul juga tadi yang kata Kevin ya, yang menulis artikel, sebenarnya bisa jadi kita menulisnya dengan nama inisial, tapi kemudian dengan nama inisial itu orang-orang jadi menerka-nerka, ini siapa ya orangnya, oh ini kayaknya temannya Kevin siapa ya, oh ada Radian, oh mungkin Radian nih orangnya gitu.
Jadi orang akan menerka-nerka dan bisa saja terkaannya itu benar gitu ya. Dan bisa saja terkaannya salah. Kalau benar mungkin orangnya ketahuan, oh ini si pelakunya. Kalau misalkan terkaannya salah, maka akan menjadi fitnah juga bagi orang lain. Jadi diharapkan kita sangat berhati-hati dalam melakukan posting foto dan video ke ruang publik. Dan jangan sampai kita meremehkan privasi orang gitu. Misal kita sama kemudian aja gitu. Mungkin padahal beberapa teman kita di kelas ada yang menginginkan bahwa cukuplah foto itu dinikmati oleh kita sendiri di kelompok 10 membahas soal apa? Oke, coba kelompok 10. Halo? Mohon maaf Bu, suara Ibu putus-putus Bu. Suara Ibu putus. Iya, saya juga di sini ternyata. Oke, dari tadi saya ngomong-ngomong ternyata koneksinya putus ya. Saya tidak tahu. Oke. Oke, kelompok 10 ada. Sekarang udah kedengeran kan ya? Oke. Kelompok 10. Silahkan, ini ada Hadef, Lukman, sama Daeng. Coba Hadef, silahkan dijelaskan hasil diskusi kelompoknya.
Baik, Bu. Jadi di sini pertanyaannya dari kelompok kami, pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya yaitu perusahaan jejaring sosial yang sangat besar menganalisis semua data yang dikumpulkan melalui layanannya tentang aktivitas anggotanya untuk mengembangkan informasi statistik bagi pemasar dan untuk merencanakan layanan baru. Informasinya sangat berguna. Jadi haruskah perusahaan membayar anggotanya untuk penggunaan informasi mereka? Mengapa iya atau mengapa tidak? Jadi menurut kelompok kami, perusahaan tidak perlu membayar anggotanya mengenai informasi mereka, karena informasi yang diterima perusahaan itu akan dimanfaatkan untuk mengembangkan kinerja perusahaannya tersebut, di mana hasilnya akan menguntungkan untuk karyawannya itu sendiri. Perusahaan tersebut seharusnya sudah membuat sebuah agreement atau persetujuan di mana perusahaan dapat menggunakan informasi anggotanya, tapi tidak menggunakan informasi tersebut untuk merugikan anggotanya. Nah, persetujuan di sini dapat berupa kejelasan akan tujuan informasi anggotanya, kejelasan akan informasi yang digunakan, informasi anggotanya yang digunakan oleh perusahaannya, atau juga berupa tanggung jawab perusahaan akan data atau informasi milik anggotanya, ataupun berupa legalitas data atau keakuratan data yang dimiliki oleh anggotanya. Jadi kesimpulannya, jika perusahaan tetap ingin memakai informasi anggotanya, sebaiknya ditetapkan terlebih dahulu syarat dan ketentuan atau negosiasi dengan anggotanya di awal. Jika anggota setuju, maka informasi dapat digunakan oleh perusahaan. Jika tidak, bisa saja perusahaan membayar untuk meminta informasi karyawan atau anggotanya. Tetapi jika memang anggotanya menolak, maka informasi milik anggotanya tidak boleh digunakan oleh perusahaan tersebut. Sekian penjelasan Oke, dari jadi kalau dari kelompok 10, nah mereka hasil diskusinya adalah harus ada persetujuan dulu antara perusahaan dengan anggotanya. Kalau misalkan sudah ada persetujuan dan anggotanya atau membernya itu menyetujui, maka informasi tersebut dapat digunakan sesuai dengan syarat dan ketentuan atau negosiasi yang sudah disetujui. Oke, bagaimana dengan kelompok 12, Latifa, Doni, Dean? Coba silakan Latifa, dijelaskan. Menurut kelompok kami juga perusahaan tersebut tidak perlu membayar membayar ke para anggotanya, para anggota dari pengguna jejaring sosial itu, Bu. Soalnya kan hanya menurut kami itu hanya cukup untuk meminta izin atau konsen penggunaan data dari para anggotanya. Seperti kata kelompok yang 10 tadi, kelompok Syadaf tadi, memang betul akan lebih baik sudah seharusnya untuk menginformasikan kepada anggotanya dulu bahwa data kalian akan kami gunakan, yang akan kami gunakan ini, batasnya segini, kerahasiaan data kalian akan kami jamin. Pokoknya ada persetujuan antara kedua belah pihak, antara perusahaan dengan si anggota pengguna jejaring sosial ini, Bu. Nah, dengan begitu cukup untuk menekan seperti yang telah kita pelajari kemarin, itu metode opt-in, yaitu dengan cara memberikan kontrak tertentu atau persetujuan sebelum bergabung dengan jejaring tersebut. Artinya jika pengguna itu menceklis kotak persetujuan atau setuju dengan aturan yang telah ditetapkan perusahaan itu dapat menggunakan informasi si anggota. Jadi kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, ya. Jadi salah satu pilihan lain ketika kita misalkan mau bergabung dengan Facebook atau dengan Google, itu kan ada perjanjian-perjanjian di mana mereka akan menggunakan informasi kita sebenarnya kan ya. Sebenarnya ada itu informasi seperti itu, tapi kita yang malas baca kan. Ketika kita menginstal apapun, aplikasi apapun, pasti ada perjanjian di awal, dan kalau dibaca pasti ada perusahaan ini akan menggunakan data Anda apa gitu. Nah, itu yang tidak kita baca kadang. Makanya kita merasa loh kok data saya diambil ya oleh perusahaan ini, kok dipakai ya gitu. Padahal sebenarnya mungkin kita tidak tahu bahwa ketika di awal, ketika menginstal atau menggunakan layanan tertentu, ternyata sudah ada perjanjian di sana gitu. Tapi kitanya tidak tahu. Nah, kita kadang kita bisa memilih untuk tadi ya opt-in atau opt-out gitu ya. Tapi kadang ada yang kita tidak bisa tidak memilih gitu. Kan kalau kita menginstal aplikasi software pasti harus ya saya setuju gitu kan ya. Kalau nggak setuju nggak keinstal aplikasinya gitu.
Jadi kadang ada pemaksaan-pemaksaan seperti itu sehingga ya mau tidak mau privasi kita, kegiatan kita dengan aplikasi tersebut akan terekam dan digunakan oleh si perusahaan. Nah, ada juga yang perjanjian itu tidak ada di awal dan kadang perusahaan mengambil kesimpulan bahwa karena tidak ada perjanjian, ya saya bisa menggunakan informasi tersebut untuk kegunaan apapun gitu. Nah, jadi ada yang berpendapat bahwa kalau misalkan tidak ada perjanjian, tapi kalau informasi itu masih digunakan dalam layanan tersebut, software yang kita atau aplikasi yang kita install untuk meningkatkan layanannya, nah itu masih diperbolehkan. Tapi kalau misalkan data atau informasi kita itu dijual belikan ke pihak ketiga, nah itu yang tidak diperbolehkan. Nah itu untuk permasalahan kalau tidak ada perjanjian di awal. Nah oke, itu kelompok 10 dan kelompok 12. Kita masih 4 menit lagi. Langsung ya. Oke, jadi itu untuk kegiatan hari ini. Nah, bagaimanakah cara so what should we do gitu kan? Ketika kita berada di tempat privasi ini. Nah, yang pertama adalah what shall we do? Nah, yang pertama adalah sebagai orang-orang komputer, informasi, informatika, maka sangat diharuskan, diwajibkan untuk kita mendesain aplikasi kita dengan baik. Jadi misalkan seperti Facebook tadi ya, ada surat-surat perjanjian di awal, ada opt-in, opt-out-nya, kemudian bisa juga dicontohkan yang WA. WA kan kalau kita forward pesan, di situ kan ada forward, sudah di forward many times. Nah, itu juga membantu kita untuk mengetahui bahwa informasi ini berasal dari orang-orang lain gitu, yang entah berapa banyak sebelum kita yang sudah membaca informasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah human caution. Jadi sangat penting untuk literasi tentang privasi ini. Kemudian sangat penting juga untuk kita mengetahui, membaca apa-apa yang ada di aplikasi yang kita install. Jadi jangan sampai hanya next install, padahal ternyata ada data-data atau informasi dari kegiatan kita dengan aplikasi tersebut yang sudah diambil oleh aplikasinya, tetapi kita tidak tahu gitu. Kemudian yang ketiga, hendaknya ada sanksi legal atau hukum yang kalau misalkan dilanggar maka akan ada sanksi. Misalnya kalau misal si Facebook melanggar atau membagikan informasi kita ke pihak yang lain, nah maka harusnya Facebook mendapatkan sanksi. Atau misalnya Google nih, sekarang kita kan menghidupkan GPS, nah Google akan tahu kita kemana aja. Nah, jangan sampai Google membagikan informasi yang sudah kita secara sukarela kan ya, sebenarnya kita membagikan lokasi kita kepada Google. Nah, jangan sampai lokasi tersebut disebarkan ke orang-orang yang atau tersebar ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga kita mendapat kerugian. Nah, harusnya ada sanksi untuk misalkan kalau tadi Google, ada sanksi untuk Google sehingga tidak ada lagi kegiatan atau penyebaran informasi tadi kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, cukup. Kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Silahkan derita user Telkomsel. Oke, ya betul. Telkomsel. Hari ini entah kenapa dari pertemuan pagi saya koneksinya nggak oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, cukup untuk hari ini. Silakan dilanjutkan mengakses psikologi pada pekan ini.
Kita lanjutkan lagi seperti biasa, pertemuan minggu depan juga akan diisi oleh diskusi. Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, tidak ada. Saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Saya end meetingnya.